Kebanyakan dari kamu pasti sering mendapat nasihat gini gak sih? Gak baik loh kalau sering nunda-nunda pekerjaan. Kalau lagi ada kerjaan, ya langsung kerjain aja. Nanti kalau ditunda terus jadi nama numpuk. Orang tua kita juga sering kasih nasihat gitu. Mulai dari kita dari bangku sekolah SD nih misalnya. Terus guru di sekolah ngasih PR. Sampai rumah, orang tua kita pasti suruh langsung ngerjain PR tersebut. Padahal PR-nya baru dikumpulkan minggu depan. Katanya jangan nunggu besok ngerjainnya. Mana tahu besok udah ada lagi PR yang lain. Ujung-ujungnya PR kita jadi numpuk. Kalau dipikir-pikir sekarang ya, nasihat orang tua kita yang dulu itu ada banyak benarnya. Kita sering menunda-nunda, jadinya kita terbiasa dengan itu. Mungkin kamu juga sering menunda-nunda pekerjaan yang ujung-ujungnya kerjaan tersebut bisa numpuk terus. Dan pada akhirnya, kamu jadi malas untuk ngerjainnya. Kalau kamu masih berada di bangku sekolah, biasanya kamu nunda dulu tuh untuk nggak buat PR yang dikasih sama guru. Dengan alasan kalau deadline-nya itu masih lama. Nah, pas deadline-nya udah datang, kamu sibuk buat nyari contekan. Dan aku yakin ini sering kali terjadi. Kalau kamu udah jadi mahasiswa, biasanya kamu suka nunda-nunda untuk ngerjain skripsi. Dengan alasan susah nyari dosen buat konsul. Pusakanya yang nggak buka lah, susah nyari referensi buku di mana. Yang pada akhirnya skripsi kamu nggak kelar-kelar tuh. Kalau ngomongin skripsi nih ya, ini jadi pengalaman yang buruk buat aku pribadi. Kenapa? Karena dulu pas aku lagi nyusun skripsi, jujur itu lama banget. Itu karena kesalahan yang aku buat sendiri, yaitu suka menunda-nunda. Padahal ketika semester 7, mata kuliah aku udah pada habis semua. Semester 8, aku mulai nyusun skripsi. Karena aku sering menunda-nunda, akhirnya skripsi aku baru kelar di semester 11. Bayangin aja, ketika teman seangkatan aku udah pada sibuk buat proposal tesis S2-nya, aku masih sibuk ngurusin skripsi. Ya, itulah secuil pengalaman hidup aku yang tidak patut untuk dicontoh. Mungkin sah-sah aja jika kamu menunda-nunda pekerjaan 1 atau 2 kali. Tapi kalau keseringan dan udah jadi kebiasaan, ini tentu akan berpengaruh sama performa belajar dan kerjaan kamu. Oke, kali ini aku akan ngebahas kenapa sih kita sering menunda-nunda atau dengan kata lain disebut dengan prokrastinasi. Tapi sebelum itu, jika kamu belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Apa itu prokrastinasi? Istilah prokrastinasi itu sendiri ialah kebiasaan kita menunda-nunda suatu pekerjaan sampai deadline tertentu, atau bahkan melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga pekerjaan tersebut menjadi tidak selesai. Prokrastinasi ini juga dianggap sebagai kegagalan kita dalam manage waktu yang kita miliki. Misalnya nih, kamu dapat job design sebuah logo dari klien, dan mereka minta dalam waktu seminggu, logo tersebut sudah bisa mereka terima. Kamu nggak langsung ngerjain logo tersebut. Kamu beranggapan kalau itu bisa dikerjain nanti. Padahal kamu punya banyak waktu nih. Kamu malah asik scroll Instagram ataupun main game sampai lupa waktu. 2 hari sebelum deadline, kamu baru ngerjain proyek tersebut. Akibatnya, proyek yang kamu kerjakan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan keinginan si klien. Di sini yang rugi siapa? Kamu sendiri ya kan? Di sini kamu bisa jadi kehilangan fokus karena kamu lagi dikejar sama yang namanya deadline. Nah, kenapa kita sering menunda-nunda pekerjaan? Kadang, kita sering menunda-nunda suatu pekerjaan bukan karena kita lagi malas. Bukan juga karena kita nggak mampu ngerjainnya. Tapi ya karena senang aja gitu. Kita senang sama apa yang namanya prokrastinasi. Kadang kita juga sering mikir, kalau misalnya waktu yang ada tuh nggak cukup untuk kita bisa ngerjain pekerjaan itu. Padahal menurut aku pribadi ini ya, itu adalah hal yang keliru. Belum pun kamu mulai untuk ngerjain pekerjaan itu, dan kamu udah bilang gak cukup waktu. Coba deh, mulai aja dulu. Kalau emang kamu ngerasa udah maksimal ngerjain dan belum juga siap, itu artinya memang waktunya yang gak cukup. Oke, di sini aku pengen kasih tahu 5 hal yang membuat orang sering menunda-nunda pekerjaan. Yang pertama, takut menghadapi kegagalan. Sering gak kamu kalau lagi pengen ngerjain sesuatu nih misalnya, kamu itu merasa takut gagal sama hasilnya nanti. Kamu selalu berpikir, gimana ya kalau nanti aku gagal? Gimana ya kalau proposal skripsi yang aku buat ini ditolak sama dosen? Gimana ya kalau tugas yang aku buat ini jelek? Alasan-alasan yang muncul di pikiranmu itu membuat pekerjaan yang pengen kamu kerjain tidak akan selesai.
Kamu beranggapan bahwa lebih aman untuk tidak dikerjakan dulu daripada nantinya salah atau gagal. Padahal akan lebih baik jika kamu mencoba lebih dulu daripada tidak sama sekali. Gagal itu wajar kok bagi kamu yang lagi belajar. Bahkan banyak orang yang sudah sukses pun masih belajar. Yang kedua, pengen hasil yang sempurna. Mungkin kamu sering menunda-nunda pekerjaan karena selalu pengen hasil yang sempurna. Contohnya gini, kamu lagi ngerjain skripsi nih, dan kamu pengen hasilnya itu perfect gitu. Kamu pengen yang kamu kerjain itu betul-betul sempurna. Kamu perhatiin tetek bengek mulai dari titik komanya, spasinya, referensi buku yang kamu ambil, jurnal yang kamu masukkan, itu harus betul-betul sempurna. Supaya nanti dosennya langsung ACC tuh skripsinya. Nggak usah revisi-revisi lagi. Akhirnya skripsi yang kamu buat selama 2 bulan itu, kamu kasih ke dosen pembimbing. Ujung-ujungnya ya disuruh revisi lagi kan sama dosennya. Padahal kamu bisa tuh kerjain skripsi hanya dalam waktu 2 minggu jika kamu fokus. Gara-gara kamu pengen perfect, skripsi itu selesai dalam 2 bulan. Sebenarnya nggak salah sih untuk menjadi seorang yang perfect gitu kan. Tapi seringkali orang yang perfeksionis ini menunda-nunda pekerjaan karena takut nanti hasilnya tidak sempurna. Bahkan ada penelitian yang mengatakan kalau orang perfeksionis memiliki kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, mengejar deadline. Gak sedikit juga orang yang kalau ngerjain sesuatu itu sukanya di waktu-waktu yang mepet. Misalnya kamu ada tugas, dan besok tugas tersebut harus sudah selesai. Malam ini ya langsung kamu kerjain tuh sambil ditemanin sama segelas kopi sampai pagi. Prinsip ini juga dikenal dengan sistem kebut semalam, atau biasa disingkat dengan SKS. Gak jarang juga kalau mahasiswa sering pakai sistem gini. Sebenarnya nggak salah juga sih, kadang sistem ini bisa memicu adrenalin tersendiri. Kalau udah kepepet, ada aja ide yang keluar dari kepala. Mau nggak mau harus selesai ya kan? Kamu pernah pakai sistem gini nggak sih? Nah, bagi sebagian orang, sistem ini terbukti sangat efektif. Karena memang bagi sebagian orang, mereka akan mampu bekerja lebih maksimal ketika berada di bawah tekanan. Tapi jika kamu bukan dari golongan orang tersebut, tentu ini akan berpengaruh pada hasil kerja kamu. Jadi, sebaiknya kamu gunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Lebih cepat kamu kerjain pekerjaan itu, ya lebih baik. Yang keempat, terlalu banyak ide. Poin yang keempat ini mungkin juga seringkali terjadi sama kamu. Gara-gara terlalu banyak ide sebelum mengerjain sesuatu, akibatnya tidak ada satupun ide yang bisa kamu kerjakan. Alhasil, pekerjaan kamu terus tertunda. Misalnya gini, kamu lagi pengen ngerjain proposal skripsi. Sebelum buat proposal kan kamu mikir dulu nih, sama judul apa yang pengen kamu jadikan sebagai bahan skripsi kamu nantinya. Pastinya kan kamu riset dulu tuh, macam-macam judul skripsi. Katakanlah kamu udah ngumpulin sebanyak 5 judul untuk skripsi kamu. Ketika kamu mau buat judul yang mana, di sini kamu makin bingung ya kan? Kamu merasa semua judul itu bagus. Semua judul itu menarik. Nah, karena terlalu banyak ide judul skripsi, kamu jadi bingung sendiri mau milih yang mana. Pada akhirnya, kamu belum menulis sepatah kata pun untuk proposal kamu. Yang membuat proposal kamu makin tertunda ya kan? Sikap seperti inilah yang sering membuat kita sering stres. Karena ide yang dibuat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, merasa punya banyak waktu. Masih ada waktu sebulan lagi sebelum deadline. Nanti aja deh aku kerjainnya. Ketika sisa waktu seminggu lagi, masih ada waktu seminggu lagi deh. Masih banyak kok waktunya. Ketika besok udah deadline, baru deh kamu panik. Karena apa yang mau kamu kerjakan waktunya udah mepet. Ujung-ujungnya, apa yang mau kamu kerjakan tidak akan selesai. Kadang kamu terlalu bersikap santai sama waktu yang ada. Sebenarnya, waktu itu akan terus berjalan. Dan waktu nggak mau menunggu orang yang ketinggalan. Well, itulah 5 penyebab yang bikin kamu sering menunda-nunda pekerjaan. Mulai sekarang, coba kamu manfaatkan setiap menit yang kamu punya agar pekerjaan kamu selesai tepat pada waktunya. Semoga video ini dapat membantu kamu untuk bisa lebih baik ke depannya. Jika ada hal yang kamu pengen buat aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.